Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sukri di seri kuliah perancangan percobaan. Nah, kali ini kita masuk ke chapter 1 part 2, sorry. Nah, jadi memang chapter 1 ini memang banyak bahasannya, jadi dibagi menjadi 2 kali pertemuan ya. Nah, jadi kita akan lanjutkan bahasannya. Ini adalah storyboardnya, kemudian ada personal review. Jadi sebelum kelas dimulai, kita disuruh mengetikkan di WA group mengenai 2 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan 2 pembelajaran yang penting menurut kamu didapatkan dari minggu lalu. Yang kedua, apa dua hal yang nggak kamu mengerti. Nah, jadi kalau misalnya yang penting itu menurutku ya, pertama adalah deductive reasoning. Jadi kalau deductive reasoning itu kita dari general statement kita dapat generate specific conclusion. Nah, dia logiknya dan realistiknya benar gitu. Jadi maksudnya apa? Kita ambil contoh biar gampang dipahami ya. Misalnya kalau deductive reasoning dia bilang gini dari general statementnya. Apel merupakan salah satu jenis buah. Setiap buah punya biji. Terus kita bikin specific conclusionnya, apel memiliki biji. Nah, itu benar karena tadi kan dia dari general statements menuju ke specific conclusion. Sedangkan kalau inductive reasoning, dia dari specific statement kita dapat ubah ke general conclusion. Jadi kalau misalnya kita ambil contohnya seperti ini. Misalnya dia bilang apel termasuk salah satu jenis buah. Terus box itu berisi penuh dengan buah. Terus kita bilang spesifik general conclusion yang kita bilang di dalam box itu berisi semuanya apel. Padahal kan belum tentu semuanya apel. Kan dia bilang cuman buah ya. Memang buah termasuk salah satu apel itu termasuk salah satu jenis buah, tetapi tidak keseluruhannya. Jadi kita bisa bilang logiknya benar, tetapi nggak realistik. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Nah, dan itu penting ketika kita melakukan mencari kebenaran dari data yang kita peroleh. Jadi kita dengan data kita bisa cek deduction. Karena kan kita sebenarnya pengennya sih specific conclusion kan yang kita dapatkan. Nah, jadi kita kalau pengen ngecek sesuatu sudah on track atau enggak, jadi kita dengan data kita cek deduction kita. Nah, jadi with deductive and inductive reasoning kita dapat menghasilkan conclusion tentang sesuatu lebih efisien. Jadi kayak dia looping, tapi bukan looping terus-menerus, like bisa dibilang spiral gitu dia. Jadi kayak baut lah. Jadi makin besar, lama-lama makin kecil gitu. Jadi menuju satu kesimpulan dia. Dari tanda tanya menjadi question mark. Dari tanda tanya kayak gini, jadi tanda seru. Jadi kita di sini udah tahu kita, ini jawabannya, seperti itu ya. Kemudian kalau dua yang kurang mengerti, misalnya kita pakai model deduction, data induction tadi, kan kita udah tahu kita punya model, kita deduction kan. Deduction generate specific conclusion. Kita cek pakai data. Nah, ternyata data kita belum benar nih deduction kita, maka kayak induction lagi kan. Induction balik lagi ke model gitu-gitu kan. Oke. Nah, tetapi kan karena tadi ini kita bisa bikin banyak jalan kan, atau several many ways. Nah, bagaimana kita bikin proses iteratif itu lebih efisien? Dan bagaimana kalau misalnya data untuk mengecek si deduktif kita tadi itu belum terlalu pasti gitu. Oke, ya. Nah, setelah kita pembahasan itu, kita lanjutkan discussion-nya, lanjutan yang kemarin. Jadi, kemarin kan kita cuma ada 3 data ya. Di 500, 550, dan 600. Dan kemudian di sini ada 3 data lagi yang dilakukan si Rita. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Apa tujuan dari research-nya Rita ini? Apakah kriteria suksesnya? Kemudian kita plot data dots using Excel. Kemudian setelah mengetes 500 hingga 600 derajat Celcius,
Rita deduced that with decreasing of the temperature, the percentage of yield will increase significantly. Following the example that was made by Rita, make your further analysis of data, induction, model, deduction. Jadi kita punya data, punya induction, model, deduction. Oke. Kemudian itu yang A ya, yang B. From analysis point A, discuss what do you understand about the statement scientific research is guided learning. List several points that you learn. Jadi tadi udah kita bahas ya, termasuklah tadi yang inductive reasoning itu termasuk scientific research. Jadi kita nggak ngasal kayak percobaan Edison gitu. Jadi kita memang ada guide-nya, jadi tinggal ikuti biar lebih efektif. Kemudian yang C, what happen with your research if you do not use the inductive and deductive approach, pendekatan induktif dan deduktif. Nah, ini adalah pembahasan kelompok kami. Jadi tujuannya si research-nya Rita tadi itu untuk mencari best condition yang menghasilkan highest yield of competency. Nah, jadi kalau misalnya kita plot grafiknya itu, kan kita punya datanya kan di 500, 550 dan 600. Kemudian ini data yang terbarunya, ini, kemudian kita plot seperti ini. Oke, kemudian kita plot juga pakai R square-nya, didapatkan nilai di 0,8193. Memang nggak terlalu mendekati, tetapi tidak apa-apa. Kemudian itu menjawab yang pertanyaan 3, data, induction, model, deduction. Jadi data yang kita punya, eksperimen menunjukkan perbedaan temperatur reaksi untuk menghasilkan yield C 350 sekian, 400 dan seterusnya ini. Dan induction kita, the yield competency at every temperature is different. Kemudian modelnya, model shows that the yield increase when the temperature gets lower until at maximum point and then yield decrease with temperature. Nah, oke. Kan udah naik, kemudian turun lagi gitu maksudnya ya. Deduction kita, the most yield that can be produced between 400 sampai 500. Di antara ini deh. Apakah dia masih bisa naik atau di sini atau kayak mana? Apakah dia udah berhenti di situ? Maka kita bilang untuk further eksperimen memungkinkan si Rita itu untuk melakukan eksperimen lanjutan di rentang sekian ini. Jadi rentangnya makin pendek, jadi lebih lebih spesifik yang didapatkan ya. Jadi kemungkinan dia di atas 15% ini yield C-nya bisa jadi didapatkan. Ataupun kita dapat mengconsider faktor lain, misalnya konsentrasi, waktu reaksi, ataupun katalisnya. Kemudian ini yang B, dari analisis A, apa yang kita pahami dengan scientific research as guided learning ya. Nah, jadi scientific research is about exploring certain things with a purpose through an efficient and safe way. Jadi kita sebenarnya si scientific research itu kita mengeksplorasi sesuatu untuk mendapatkan tujuan kita secara efisien dan aman tentunya. Langkah pasti yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kita, mendetermine langkah-langkah yang proper akan membantu mengguide atau memandu proses dan memenuhi apa yang kita harapkan atau apa yang tujuan kita ingin dapatkan gitu ya. Nah, establishing specific goal important to help determine the step is going to be used. Kemudian focusing on small goal is important to become as systematic as possible. Using inductive and deductive approach can help reach the goal sooner. Jadi karena dia nggak ngasal ya bisa lebih cepat. Karena dia lebih efektif. Kemudian kalau nggak pakai, masalahnya apa? Nah, masalahnya itu akan membutuhkan much more time as steps are unorganized. Karena step-step yang kita lakukan itu tidak terorganize atau tidak beraturan gitu ya. Because this approach guides us to continue the next step. Karena
pendekatan ini kita tahu kita harus lakukan langkah apa berikutnya. Nah, dan approach pendekatan ini dapat membantu kita untuk mengeliminasi langkah-langkah yang tidak dibutuhkan dalam eksperimen. Mungkin kita punya banyak uang gitu untuk melakukan eksperimen, tetapi kan kalau waktu tidak banyak gitu, jadi memang butuh waktu yang sangat efisien. Jadi dengan pendekatan inductive-deductive reasoning itu dapat mengeliminasi step-step yang nggak penting gitu ya. Kemudian kalau kita tanpa panduan, eksperimen akan abstrak dan akan sulit untuk mencapai aim dari research kita itu. Nah, ini jawaban dari Bu Yori ya, dari dosen. Nah, sebenarnya mirip aja. Modelnya increase can be done by lowering the heating temperature. Deduction-nya with the decrease of temperature, the yield percent will go up. Ternyata datanya with the decrease in temperature ini, the yield percent goes down. Induction-nya, the initial does not agree. There is definitely an optimum temperature for formation substance. Ini jadi optimumnya di antara ini. Kemudian teorinya melakukan di antara itulah ya kan. Nah, deduction-nya kita melakukan di antara 450 dan 500 mungkin bisa di sekian. Ini ada sih catatan tapi kurang jelas juga. The experiment problem jadi complexity to improve the problems, input, influence, output, more entities, more complex. Experimenter error, nggak masalah jika terjadi, nggak boleh sama satu spesimen ketika kecelakaan. Jadi kita kalau kita melakukan pengujian nggak boleh cuma satu spesimen karena kemungkinan gagal itu gede atau nggak ada pembandingnya jadinya. Confusion of correlation. Jadi memang sesuatu itu bisa kita korelasikan, tapi belum tentu satu korelasi itu ada causation-nya atau ada sebab akibatnya ya. Jadi ini the experiment problem. Pertama ada complexity. Jadi complexity experiment for process improvement. Jadi input variable faktornya ada banyak. Ini. Kemudian akan mempengaruhi output variabelnya. Responnya apa? Hardness, wear rate, yield strength. Nah, what does what to what? Oke, jadi kita dengan kompleksitas tadi kita dapat mencari input apa yang mempengaruhi output apa gitu ya. Cara tempering of tool steel, input variable key factor-nya misalnya ada temperatur dan waktu, output variable atau P reason-nya, P response-nya ada hardness, RC dan wear. Kemudian kalau KXP, entities to consider dan more complex. Semakin banyak K factor-nya dan P response-nya, maka sebenarnya eksperimen problemnya itu makin kompleks. Will the input variables behave independently or dependently one on another? Ini juga tergantung ya, independent or dependently. Change one factor at a time is not sufficient. Oke. Nanti ini lebih lanjutnya di kelas project ya dijelaskan apa dipakai. Example of complexity of the problem. Secondary hardening in tempering of tool steel. Jadi faktornya apa yang kita ubah-ubah adalah persen dari molybdenum dan waktu temperingnya. Dan responnya apa yang kita dapatkan adalah hardness-nya. Ya, kita lihat kalau persentase molybdenumnya semakin tinggi, misalnya di 5%, maka ketika dia waktu temperingnya di sini dia maksimum nih. Nah, oke. Nah lah ya. Kira-kira. Nah, ini adalah complexity dari problem. Misalnya X-ray wave radiation. Misalnya faktornya adalah voltage atau tegangan, responnya adalah kehadiran dari karakteristik X-ray, bisa dari K alpha dan K beta. Kita misalnya kita lihat di sini kan ada X-ray intensity, voltage-nya, kemudian ada wavelength angstromnya. Ini dia karakteristik radiation-nya, ada K beta, K alpha gitu. Jadi kita nggak bisa
cuman satu, jadi lebih kompleks lagi dia. Kemudian ada the experimental problem. Yang kedua adalah experimental error, jadi variability that is not explained by unknown influence. Jadi variability yang tidak dapat dijelaskan dari pengaruh yang tidak diketahui. Misalnya dari variasi dari raw materialnya pada proses sampling dan setting of the experimental factor. Good experimental design help to protect real effect from being obscured by experimental error, and conversely having the investigator mistakenly believe in effect that do not exist. Makanya tadi udah dibilang kalau kita melakukan percobaan kita nggak boleh cuma satu spesimen, karena kalau cuma satu spesimen bisa jadi ada error di situ dan kita nggak bisa membandingkan data yang kita dapatkan, maka itu harus dihindari. A long tapering, okay. Hardness of partnership sample A, B. Okay. Ini hardness ya, ini A, ini cooking time-nya yang paling berbeda itu dilihat di waktu 10-15 menit. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari galet yang dihasilkan untuk yang fresh ini, dia kekerasannya sangat berbeda gitu ya. Nah, ketika dia udah dilakukan cooking time atau udah dimasak dia, maka dari jarak 10 ke 15 itu yang paling berubah kekerasannya. Jadi hubungannya dengan cooking time ada di sana gitu, di 10-15 menit seperti itu. Jadi ada signifikan, unsignifikan, yang mana yang lebih memberikan efek yang maksimal gitu. Nah, kemudian adalah yang terakhir, correlation with causation. Jadi kalau misalnya di negara, misalnya ambil contoh di Oldenburg, Germany waktu itu, ada yang bikin discovery seperti ini. Jadi ada bangau dan population. Dengan naiknya populasi storks ini, maka populasi manusia itu juga akan meningkat. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya juga ya, mau dia banyak mau nggak, populasi manusia tetap akan jalan terus. Makanya ini adalah permasalahan confusion of correlation. Jadi bisa kita korelasikan, belum tentu ada hubungannya, ada causation-nya. Jadi correlation with causation itu penting. Mungkin that's all for today. Thank you.